telepon Mbak Nur, bisa di... Iya, bisa. Ya, ya. Kali ini mau bertanya. Saya mau nanya sama rekan-rekan kembali ke Romo Yai. Ini soal agama. Oke. Agama saat ini kan agama disebut agama Islam, agama Hindu ya, agama Kristen, agama lain-lain lah. Sedangkan dulu tuh saya pernah dengar itu ada yang bunyinya negara Kartagama. Dia nggak nyebut agama Hindu zaman dulu ya, kan ada Hindu juga kan, tapi disebut negara Kartagama. Itu gimana penjelasannya itu? Ya, Mbak. Kartagama. Manur. Itu kitab apa negara itu? Negara Kitab Kartagama negara itu Kartagama apa sebutan nama negara? kitab kelihatannya. Kitab tapi yang tulisannya negara Kartagama. Emang Apa kitab itu? apa ya? Kitab. Dulu yang saya kenal itu kitab Beda. Kartagama. Kartagama ya kitab Kerta. Oh, Kertagama. Atau dari Hindu Buddha itu. Ada kayak kitab Kertagama. Ya, Ya. kalau agama kan dari apa? Itu sebelum Tidak agama kacau. Kalau Kertagama. Islam masuk. negara Kartagama Ya, gitu. ya, ya. Coba ya. Karangan Panaku Jangga. Hah? Karangan. Gimana, Cing? Enggak, Apa dia mencakup seluruh agama? Gimana? Tidak, saya juga mau tanya. Belum paham. Bisa ya. Pendek pengetahuan saya itu sebelum Islam masuk itu negara Kertagama itu. Pernah dengar tapi sebelum Islam masuk kan. Masih zaman kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Gini kita masih negara Kertagama ya? Negara Kertagama itu kan sebelum Islam masuk. Ya? Zaman kerajaan itu sebelum Islam masuk. Iya. Dulu kerajaan bukan Iya, kerajaan itu menyebutkan sebuah satu kenegaraan kalau sekarang. Ya negara itu sebuah wilayah yang di situ ada seorang pemimpin misalnya kan. Nah, pemimpin wilayah manapun itu yang dijadikan rujukan. Biasanya standar kebenaran itu kebijakan pemimpin. Kalau zaman kerajaan ya raja kan. Sekarang presiden misalnya. Nah, itu disebut negara. Nah, kalau kemudian dulu belum ada Indonesia ya. Belum ada Nusantara ya malah. Jawa, Dwipa. Kalau Indonesia kan baru 79 tahun kemarin kita peringati. Itu ada sebutan negara Kertagama. Negara aja wilayah. Satu wilayah ya, yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Karta itu adalah aktivitas. Aktivitas itu gerakan, pekerjaan, ya, pekerjaan yang dicapai lah. Dan pekerjaan itu ada sesuatu yang dicapai. Nah, pekerjaan. Nah, agama itu ageman, ya. Kalau bahasa Sanskerta itu agama tidak kacau. Jadi sebuah negara yang dipimpin oleh seseorang pemimpin, ya, mungkin kalau bahasa ininya khalifah gitu ya, ya, supaya menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian dengan aturan itu orang beraktivitas, melakukan sesuatu kegiatan itu tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan, sehingga di dalam tatanan kehidupan di masyarakat di wilayah itu tidak terjadi kekacauan. Paham ya? Nggak ada kericuan. Bisa dipahami nggak? Itu maksudnya negara Kertagama. Kalau kita merujuk pada kalimatnya, ada kalimat karta. Makanya manusia itu diberikan potensi, ada potensi cipta, rasa, karsa, karsa. Karsa itu kehendak. Karta sikapnya. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu kira-kira. Nah, monggo yang lain, ini diskusi ya sesuai dengan batas kemampuan masing-masing lah. Benar salah itu nanti bukan urusan kita. Ya. Mau nanggapi dikit Mas. Kalau Kertagama, saya itu pernah baca
Kertagama itu semacam sejarah. Kertagama itu ditulis zamannya Hayam Kerajaan Majapahit. Majapahit. Jadi Kertagama itu buku yang menggambarkan pujian untuk rajanya, perjalanan hidup kerajaan, silsilah kerajaan, dan itu ditulis setelah raja itu sudah ada. Itu Kertagama. Makanya biasanya ada ini menurut kitab Kertagama, raja ini punya anak ini, keturunannya ini. Biografi lah. Biografi. Jadi bukan suatu agama, bukan suatu, itu cuma sebutan aja. Jadi kayaknya kayak dari si pengarangnya, pujangganya. Menceritakan Tentang kerajaan yang sudah wafat. Berarti raja sudah wafat baru diceritakan, itu biografi, autobiografi. Jadi Ya. aturan kerajaannya seperti ini. Ya, autobiografi lah. Dulu itu Hayam Wuruk seperti ini, keturunannya ini. Aturan kerajaannya ini, perjalanan raja itu. Dan itu dicatat Hayam Wuruk. Kalau nggak salah Hayam Wuruk. Majapahit. Ya. Makanya kalau kayak makanya nek wong kejawen itu loh Pak, wong Jawa kan masih ngikutin itu. Iya. Oh raja ini, makanya kadang nek bahasa kerennya itu pali lah ya Pak, itu ilmu. Oh raja ini biasanya melakukan ini, akhirnya dapatlah seperti ini. Nah, biasanya dipakainya buat orang-orang kejawen. Nah, antar kan ada hitungan Jawa kuno nek kok Rebu Kliwon ketemu lagi dadine piye kan semacamnya jadi itu akhirnya jadi seperti itu. Ya, saya paham maksudnya. Kalau Kertagama itu adalah sebuah kitab yang dimiliki oleh sebuah kerajaan, ya. Yang namanya kerajaan ada pemimpin. Pemimpin itu punya pedoman. Ya, pedoman itu dikemas dalam sebuah kitab. Agama yang apapun pasti punya kitab pedoman. Ya karena dulu tuh kan agama belum masuk mungkin. Iya, paham. Makanya kan raja ibaratnya Sabto Pandito Ratu. Jadi omongan ratu itu, omongan raja mulai itu wis kayak Tuhan. adanya kata-kata agama itu kan setelah ada agama masuk. Kalau nggak ada agama masuk, ya nggak ada kata agama. Oh itu bahasa Sanskrit kan, bukan bahasa kita. Bukan. Itu Nah makanya itu justru ditulisnya setelah Hayam Wuruk itu udah ada. iya. Karena itu kayak Makanya saya katakan tadi biografi. setiap agama itu pasti memiliki kitab pedoman. Nah, pedoman. Untuk apa kitab pedoman itu? Untuk menentukan sikap, aktivitas. Aktivitasnya disebut kerta, Mbah Karto. Orang yang aktif. Nah, supaya kegiatan masyarakat ini tidak kacau, maka diberikan kitab pedoman yang disebut agama. Agama jadi orang Jawa jadi ageman, cekelan, pedoman hidup di tempat itu. Kalau Kertagama, kitab Kertagama itu maksudnya kitab pedoman. Yang dipakai itu rujukannya. Asal itu nggak diutik-utik juga tentrem. Nah kalau datang pengaruh-pengaruh luar kemudian merombak-rombak itu orang marah. Itu yang timbulnya perpecahan dan lain sebagainya. Itu yang bikin kacau itu penjajah. Orang kita mah dulu sedang rukun, Bang. Coba orang-orang yang masih belum terpengaruh dengan ajaran-ajaran itu. Hidupnya adem, ayem, tentrem, nggak pernah ribut. Iya, benar. Dan dia tidak pernah mempengaruhi orang. Karena sadar sesadar-sadarnya bahwa keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau kita mau jujur, dari kecil dipaksa kita. Dan nggak boleh tahu. Udah yang penting kamu ngaku Islam, yang penting kamu ngaku iman. Sampai tua itu cuma ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku. Betul apa tidak? Betul. Makanya esensinya kita nggak pernah tahu. Karena maknanya aja nggak ngerti. Makanya kalau saya telah buku ini, itu yang dibahas justru esensi. Ye, ngerti kira-kira Mas Kris? Sama, saya sepakat Kertagama itu memang maknanya itu. Ya, kalau saya nggak salah karena udah lupa saya pernah baca kayak Kertagama itu seperti itu. Cuman saya kan bukan Mau dari pertanyaan nggak? sekolahan. Ahmad. Mau pertanyaan lagi? Monggo silakan santai. Sing tanya ada nggak? Tanyaan yang lain tuh. Enggak, kalau yang Kertagama itu mirip kayak buku Makrifat ini kalau menurut pendapat saya. Jadi begitu beliau Sunan Kalijogo
wafat diceritakan ulang oleh Ahmad Khairuddin. Kalau kita ikutin ya sesuai itu sama hampir sama. Dia berbagai Biografinya Sunan Kalijogo ditulis Ahmad Khairuddin, terus itu biografinya kerajaan siapa itu? Hayam Wuruk ditulis orang setelahnya. Dia udah wafat ditulis sebagai pedoman. Iya. Ini kan sebagai pedoman ditulis, kita ikutin sejarahnya Kalijogo. Jadi kan masyarakat Dia lahir tahu, di mana, masyarakat anaknya, sebar orang luas tua siapa. masyarakat mempelajari itu tahu. Namanya orang kalau percaya itu seolah-olah menganggapnya itu kan awak dhewe saiki kaya agama lah. Iya. Iya. Endingnya lah. Ya, kita ini di Indonesia ini kan kedatangan berbagai pengaruh dari luar. Iya. Ya, kita tidak masalah. Apapun yang datang dari luar, itu namanya input. Masuk, kita terima. Tapi jangan main langsung terima ditelan gitu aja tanpa penelitian. Tanpa pembuktian. Nggak boleh, ini ranahnya nggak boleh diakalin. Sementara Al-Quran nyuruh berakal kita. Semua aktivitas ibadah kita syaratnya berakal. Tapi satu sisi nggak boleh dipakai akal. Manusia mulia karena akalnya. Itu kan kayaknya seolah-olah begitu. Padahal semua yang datang dari luar itu hal-hal yang semua belum tentu wong katanya. Jangan ditelan mentah-mentah lah. Itu diambil sebagai input. Ketika kita dapatkan input itulah kita punya bahan proses berpikir. Kayak kita belajar bedah buku ini kan supaya dapat input. Jangan ditelan mentah-mentah. Dengan adanya input ini kita bisa diskusi kan? Karena apa? Ada bahan untuk proses berpikir. Ini kita berpikir bareng. Endingnya bagaimana? Siapapun sumbernya, ya, kalau memang itu sudah kita teliti, kemudian kita coba, kita pelajari, kita coba, kita amalkan, kita laksanakan, kita alami, kita dapat pengalaman dan merasakan. Kalau memang rasanya enak dan membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri dan untuk kebaikan orang banyak, pakai. Walaupun datangnya dari orang yang nggak beragama. Dari Cahangon sekalipun kan perlu. Karena kebenaran mutlak itu al-haq min rabbik. Kalau dalam ajaran agama Islam, innallaha wasi'un alim. Allah itu sangat luas ilmunya. Bisa tebarkan ilmunya itu lewat siapa? Lewat siapa yang dikehendaki. Bisa aja lewat Cahangon, lewat kadang-kadang ODGC ngomong ngoceh tapi ada kebenarannya. Betul lah itu, luas. Itu bagian dari keluasannya ilmu Allah itu. Lihat orang-orang Yahudi, orang-orang apa, dia udah bisa ke bulan. Tapi orang-orang Islam di Indonesia, ya itu mah kecil cuma bisa ke bulan. Orang Islam Indonesia mah udah bisa dari bulan ke bulan. Ya begitu-gitu aja, karena nggak boleh mikir, nggak boleh pakai akal. Hal-hal yang harus bisa dicerna akal, harus pakai akal itu. Kalau sama nggak berakal nggak usah sholat. Nggak ada istilah murtad, orang nggak berakal kok. Makanya di dalam agama Islam syarat wajib itu di samping beragama Islam dia berakal dan sudah balik. Puasa belok. Kalau ada yang nggak puasa nggak usah sudon. Mungkin dia belum balik. Wah Pak udah jenggotan, mungkin lagi tidak berakal. Sholat aja kalau nggak sadar dilarang sama Al-Quran. Jangan kau dekati sholat kalau kamu dalam keadaan nggak sadar. Mabuk. Sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Kalau kita secara jujur kalau apa-apa murtad. Siapa yang sadar melakukan sholat itu? Yang diucapkan aja nggak ngerti artinya orang bahasa Arab. Gimana Pak? Itu endingnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Itu loh kebijakan orang-orang tua kita dulu. Ayo silahkan. Tapi saring ya, makanya dengan adanya gini kita bisa, nah harapan kita di samping kita dapat petunjuk, ada penjelasan, kemudian ada furqan. Kira-kira gitulah. Nah, endingnya apa itu endingnya? Pokoknya endingnya kita jadi orang beragama Islam, endingnya mati harus Muslim, gitu. Udah sampai mati beragama Islam tapi nggak jadi orang Islam. Itu aja gampang. Itu aja kok repot.
Wong kalau khotbah Jumat itu kan wasiatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu orangnya. Jadi orang Islam bukan KTP-nya Islam. Beragama Islam enggak ngapa-ngapain, enggak apa-apa kok orang beragama Islam itu. Enggak sholat, enggak puasa, kan banyak saudara kita yang begitu. Mati juga pada kerombongan ngaji loh, rombongan. Berapa orang Pak yang kataman ngono? Pirang dino Pak, ngono bareng ya? Ada enggak gitu? Ada. Lah iya, wongnya ora tau sholat, ora tau itu. Masih enak sih duit. Makanya orang asal udah rajin nyumbang itu nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa. Engkau mati, saya ngajiin banyak. Faktor apa? Agama. Nah itu. Ya nggak tahu, kita mau jadi orang beragama Islam, mau jadi orang Islam kan begitu aja. Endingnya begitu endingnya. Pun, monggo silakan sambil ngopi rokokan. Enak aja kalau saya. Boleh bertanya Pak I? Boleh. Jadi tadi kita udah baca bareng-bareng bahwa agama itu adalah ruang privat, artinya ruang pribadi. Ya. Itu tidak membutuhkan ruang publik. Nah, atau kita sebutlah orang Islam ya. Bukan urusan publik, Bukan urusan publik, tapi privat. privat. Bukan Baik. pribadi. Gitu. Terus kita memahami bahwa orang Islam itu hidupnya berjamaah ya. Nah, terus bagaimana meletakkan ruang privat ini dengan ruang publik yang dimaksud di sini, Pak I? Iya. Ya gampang. Gimana maksudnya itu, Pak I? Sekarang kita menjadi umat beragama ini dengan kesadaran apa terpaksa? Oke. Loh iya dong. Sekarang jujur, zaman beragama Islam itu boleh memilih apa dipaksa harus jadi orang beragama Islam? Memilih. Memilih ya? Ya. Yang milihin siapa? Ya Allah. Oh Allah. Karena bapak ibu saya Islam. Iya kan? Keturunan, bukan pilihan. Kita dari kecil udah didoktrin, kue kudu neng langgar, kue kudu sembayang, kue kudu itu. Iya. Dan nggak pernah diajarin sembayang itu apa. Gitu loh. Ya, dari sini ini privat makanya. Ya. Pada akhirnya ya setelah dewasa gini orang bisa memilah dan memilih. Makanya kenapa ada orang Kristen tiba-tiba pindah agama Islam, juga banyak orang Islam yang pindah ke agama Kristen. Cuman kalau yang Kristen pindah agama Islam tuh rame gitu. Gitu nah. Tapi kalau orang Islam yang pada keluar dari agama Islam masih itu nggak begitu rame. Betul nggak? Iya. Nah, kenapa setelah memikirkan itu, kok aku udah gimana rasanya ini, kok aku udah di Kristen rasanya ini, kok ragu, bimbang kan gitu. Kenapa? Itu urusan privat. Keyakinan itu, kepercayaan. Kalau saya ngomong gini kan, saya nggak maksakan sama harus percaya. Kira-kira kalau saya ngomong begini, sampai nggak percaya kafir apa iman? Siapa yang menentukan? Kalau Allah mau jadikan orang beriman semua bisa. Di Quran ada kok itu. Kalau saya ngomong di Quran ada kok. Gitu. Makanya konsekuensinya kalau kita sudah mengaku dulu lah beragama Islam, kan nggak sendirian sampean. Keyakinannya privat. Tapi ketika sudah masuk dalam ranah jadi orang yang beragama Islam, kamu nggak sendirian. Teman-temanmu yang beragama Islam banyak, apalagi di Indonesia mayoritas. Itu komunitas kamu. Menjadi publik. Lah udah kamu itu masyarakat Islam, ya udah ayo kita sing rukun berjamaah. Bisa dipahami? Itu. Tapi masalah keagamaannya privat. Kita mau milih agama apa silakan aja. Walaupun dalam keyakinan agama kita inna dina inda wahil Islam, itu kan kita yang beragama Islam, yang nggak beragama Islam kan juga nggak begitu. Tapi setelah kita menjadi orang beragama Islam, kita punya komunitas Muslim. Komunitas itu publik apa privat? Publik. Itu makanya dalam Islam ada istilah berjamaah. Supaya berjamaah kita silatur, kemudian dibentuklah sebuah forum silatur. Lah iya, punya tujuan kan?
Oke, monggo gimana? Enggak apa-apa kalau kurang cocok ya dikomenin. Komenin. Kira-kira begitu Pak. Cing. Iya. Cing. Jadi nggak harus percaya sama saya. Banyak apa? Nggak percaya sama saya nggak kafir. Saya juga bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Ya kita ini pasuk duluran ininya. Pelan-pelan daripada ngomong yang macam-macam ya kan. Iya. Gimana Pak Darso? Nah, monggo. Mau yang bagaimana bertanyakan? maunya? Nah, Oh ini mau nanya nih dulu ini. Nanya lagi Mbak Yai, ya. Iya. masalah agama Hindu yang dari luar Heeh. itu kok beda sama yang di Indonesia? Dari luar kok disuruh sama sih? Lah iya, makanya Islam pun juga sama seperti itu Mbak Yai. Islam Ya. yang dari luar itu harus berbeda dengan yang di Jawa. Nggak harus sama yang di luar. Terus yang mengharuskan sama itu siapa? Ya berbeda maksudnya. Iya. Iya. Ada nggak bahwa hidup itu harus sama? Enggak. Tidak. Wong pikirannya juga beda-beda, pendapatnya beda-beda. Tapi bagaimana sikap kita di dalam menerima perbedaan itu sehingga perbedaan menjadi rahmat. Ini asal berbeda dianggap musuh. Iya, benar. Pak, saya jadi itu karena bapak dan ibu saya berbeda. Iya, Kalau bapak dan ibu saya sama, nggak jadi Pak saya. benar. Ini bangunan segini gedenya ini semua dari unsur yang berbeda. Tapi karena dia mau berjamaah, dia mau rukun, saling bantu, saling tolong, saling melengkapi, saling memberi dan menerima, saling menguatkan. Jadi bangunan yang kokoh sekarang bisa kita nikmati. Halo, Iya. kok harus sama? Ya enggak. Makanya di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Bangsa apa yang nggak ada Indonesia ini? Sukunya aja banyak. Makanya Pulau Islam banyak. di Indonesia itu kan perbedaannya banyak. Nggak harus sama yang harus di... Oh tidak. Nah, iya. Orang kok dipaksa-paksa suruh sama. Iya, makanya di sini kan dijelaskan Hindu yang dari luar nggak sama Hindu yang di Jawa. Yang enggak. Nggak harus mengikuti, harus dari luar. Iya, karena apa kan? Nah, Dia harus bisa pertanyaan Islam adaptasi. di sini Heeh. ada perbedaan. Nggak harus sama ngikuti, harus dari Arab. Tapi kan orang kita- lokal, ya harus lokal. Harus saling Menghormati. Untuk bisa saling menghormati kita harus mengenal. Itu perlunya lita'arofu kalau bahasa Ustadz Lukman. Bangsa pondokan mah. Kita ini belum kenal, tapi udah memvonis, menghakimi, udah ngerti, belum. Harusnya kalau mau itu diteliti, dipelajari dulu. Gimana sih sebenarnya kayak kita gini kan nyari tahu dulu. Iya, iya. Apa sih sebenarnya? Ini kan tujuannya cari input kita. Iya, Supaya punya bahan proses berpikir. sehingga kita bisa Diskusi. Kalau nggak ada bahan ini kata kita mau diskusi apa? Nggak ada. Nah iya, kalau masalah diskusi ini misalnya, udah Pak, diskusinya cukup segini misalnya. Terus mau apa kita sekarang? Bagaimana kalau kita makan bersama misalnya? Itu kan input juga. Nah itu bisa dijadikan bahan proses. Berpikir. Mungkin berpikir enaknya makan pakai apa? Itu kan jadi ada bahan diskusi gitu. Ada input tuh butuh. Iya, iya, iya. Nah monggo silakan. Oh penak dibikin penak, aduh hidup kok dibikin susah. Ngapain sih? Musuhan tuh nggak enak Pak. Iya. Enak tuh rukun, adem, ayem, tentrem, damai. Lah Islam itu maksudnya. Kan bahasa Arab itu. Islam. Ya cing. Oke, monggo silakan lanjut, tenang, santai. Lagi. Tanya enggak? Ya udah tuh luar tema tuh. Lagi. Oh di luar tema tuh. Cing. Di luar tema. Bukan di Saya ada yang masih saya pertanyakan yang hubungannya dengan Hindu Buddha. Iya. Hindu Buddha di Jawa kan identik dengan candi. Nah, saya bertanya-tanya, apakah di India itu ada candi? Enggak. Hah? Enggak malah tuh. Saya ini yang jadi kadang-kadang tanda tanya itu. Ada Borobudur, ada Prambanan, banyak candi di Indonesia ini. Katanya peninggalan Hindu Buddha. Buddha yang dari India. Nah, pertanyaan saya, orang saya nggak pernah ke India. Kalau saya cerita kan ini nggak enak. Apakah di India juga banyak candi gitu?
Kan semestinya di India sana lebih banyak harusnya Iya. gitu. Pernah nggak timbul pertanyaan gitu Mbak? Dan cara penyembahannya pun juga berbeda, Mbak. Oh iya. Lagi Berarti Tuhan juga nggak harus sama. kepinginan Islam pun anak harus disembah. sama seperti itu, nggak harus sama. Sebenarnya di sini disebutkan nggak harus sama. Tapi yang seperti Borobudur itu bukan Buddha. Apa? Karena patungnya itu diganti, yang kepalanya diganti Buddha. Sebenarnya patung Kuntabima. Hmm. Ini udah dikembalikan oleh Ratu Inggris. Hmm. Menurut berita. Tapi kenyataannya Udah Untuk Bima. udah diganti. ya dikembalikan ke Indonesia. Kan itu sabotase zaman penjajahan. Itu penting tuh. Ya. Hmm. Tuh. Telepon? Udah. Ya saya mau nanggepin aja. Yang bisa saya serap dari diskusi malam hari ini. Pada dasarnya semua agama itu kan pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat, kan gitu. Tadi ada hubungannya sama itu Pak Kiai, jamaah. Tadi Ya. menarik jamaah. Jamaah di sini kalau pengen selamat di dunia, berarti kan apa ya, ibadah itu harus dipertontonkan tadi. Jadi jamaah. Saya memahaminya kok itu selamat di dunia. Kalau dipertontonkan kayak sholat bareng, naik haji, jamaah kan di dunia. Selamatlah di dunia. Apakah jamaah di dunia itu menentukan selamat di akhirat? Walau alam. Oh iya. Karena memang jamaah itu ada dua. Jamaah dunia, jamaah spiritual. Kalau saya memahaminya gini Pak Yai. Artinya gini Pak Yai. Apakah pasti orang yang jamaah itu masuk surga? Dan yang nggak jamaah itu nggak masuk surga? Kan nggak begitu. Kata Pak Kiai yang kemarin itu kan, nggak semuanya orang yang sholat itu jamaah. Ya. Kan begitu Pak Kiai ya? Ya. Bahkan orang yang sendiri bisa jamaah. Jamaah secara spiritual. Berarti yang selamat dia. Kelihatannya nggak bareng-bareng tapi malah selamat. Karena dia menyatukan tiga tadi, niat tadi kan. Ya kan? Niat, perkataan, apa Pak Kiai? Hati Hati. niat, dan tindakan. Nah, itu sesuai banget. Nah, itu. Apakah waktu kita jauh dunia itu begitu? Kan enggak juga. Jamaah, habis itu enggak jamaah. Gimana Pak Yai? Iya. Kan enggak menjamin ya jamaah di dunia itu selamat. Tapi kalau spiritual bisa jamaah, saya yakin sama. Ya. Spiritual. Kita, Tapi orang enggak lihat. kita bicara versi agama Islam. Iya, versi agama kita ya. Kalau kita sholat berjamaah harus kelihatan. Ya iya. Makanya saya kalau sholat bukan karena Allah, karena orang. Jamaah. Karena saya harus kelihatan. Saya kan pasti disuruh jadi imam. Ya. Dan imam harus kelihatan jamaah, makmum. Jadi saya mempertontonkan kadang-kadang. Ya, mempertontonkan. Saya pertontonkan tampilan saya pertontonkan, saya perdengarkan suara saya, Ya. sehingga saya lekuk-lekuk biar kedengarannya merdu. Ya. Nah itu ya, terlepas nanti ada bahasan lain. Terus gerakan saya perindah kan supaya Tonton. Nah, kembali kepada faktor jamaah. Ketika kita kumpul, nah, secara lahiriah, itu apa dampak daripada kita pertontonkan di masyarakat? Orang itu terlihat baik. Jadi orang berjamaah kadang-kadang tujuannya supaya tampak baik. Belum tentu jadi orang. Baik. Ya, sepakat itu Pak Yai. Yang menentukan di sana selamat dan tidak itu jadi orang baik, bukan kelihatan baik. Kadang-kadang kita berjamaah cuma supaya kelihatan baik, padahal aslinya bobrok. Haji dipertontonkan, bahkan selfie di depan Ka'bah di-share. Untuk apa? Bukan. Supaya kelihatan Baik. baik. Sesudah haji apakah jadi orang baik? Ya, belum tentu sih. Nah, yang korupsi juga udah haji Ya, Pak. ya, Ah. Satu, ya, jamaah dulu kita bahas. Jamaah itu kan bahasa Arab
artinya himpunan berkumpul, dan sesuatu dianggap jamak itu kalau di dalam bahasa Arab itu 3. Kalau 2 bukan jamak, Iya, iya. musana, 1 mufrad gitu. Makanya orang yang sholat sendiri itu yang nggak berjamaah itu mufradat, kan? Sholat sendirian, menyendiri keluar untuk mufrad adalah gitu. Nah itu kemudian orang yang kumpul banyak berjamaah kan belum tentu berjamaah katanya gitu ya. Iya, iya. Nah itu makanya muncul ungkapan dalam Al-Quran itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Engkau hanya mengira, menyangka mereka itu berjamaah, padahal hati mereka pecah. Nah, sekarang kita kembali kepada sholat jamaah. Itu identik sholat jamaah, kemudian zikir berjamaah, haji ya bukan berjamaah kan? Iya. Nah, itu. Nah, sekarang kita kembali. Yang diwajibkan orang sholat, puasa, zakat, haji itu kan orang beriman. Orang dikatakan iman itu kalau ngumpul 3. Ya, tasdikun bil kolbi, 1 membenarkan dengan kolbunya, iqrarul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal afalu bil arkan, disikapi dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Jadi ada unsur kolbu, ada unsur lisan, ada unsur anggota badan. 3 kan? Iya. 3 ini jamak apa tidak? Jamak. Walaupun sholat sendiri, kalau 3 ini bisa menyatu, ini juga jamaah kan? Iya. Daripada rame-rame hatinya pecah. Iya. Nah itu kadang-kadang jadi timbul begitu. Iya. Nah ini makanya yang diwajib ibadah ya orang beriman sebetulnya. Dan ibadah itu apabila masih berkumpul, kewajiban ibadah itu antara lahiriah dan batiniah. Ibadah itu diwajibkan bagi orang-orang yang masih berkumpul antara jasmani dan Rohani. perbuatan-perbuatan rohani, apa jasmani, itu sering disebut pekerjaan ritual. Pekerjaan yang hubungannya dengan identitaskan pada urusan rohani, dititik beratkan pada rohani, disebut spiritual. Sehingga bisa kita deteksi banyak orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah ritual tetapi kosong dari nilai-nilai spiritual, karena ucapannya kemana, perbuatannya kemana, hati pikirannya keluyuran kemana-mana. Akhirnya cuma menjadi apa? Jadi kegiatan rutinitas ritual. Tapi dengan ada itu perlu supaya kelihatan baik Pak zaman rajin berjamaah. Orang lihat, wah itu orangnya orang-orang baik, orang-orang soleh, apalagi sambil nyekel tasbih, keliling-keliling gang gitu kalau subuh, sambil beli nasi uduk, sambil muter, wah ya soleh banget. Ya kan Pak? Nah itu urusan lahir. Sehingga dari situ kita bisa dikenal karena dilihat. Oh kalau ritualnya begitu, berarti ke komunitas orang beragama Islam. Oh kalau ritualnya nyanyi-nyanyi di sebuah itu adalah komunitas orang yang beragama Kristen. Terus kita saling mengerti, saling menghormati, rukun. Nggak harus kita ikut ke gereja dan orang gereja nggak harus ikut kita ke masjid. Dan nggak harus dipaksa-paksa. Biarin itu ranahnya agama. Bisa dipahami Pak? Jamaah yang penting, komunitas sama itu 3 lebih. Kita sendiri kalau bisa ngumpulin 3 itu ya itu Pak, ya kan? Makanya dulu pernah ada fatwa kan, kalau zaman saya ngaji sama Pak Kiai itu dengerin Kiai apa baca kitab, itu ada fatwa la sholata li jalil masjidi ila fil masjid. Tidak sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Jadi dia bertetangga dengan masjid, dekat dengan masjid, kok sholatnya nggak di masjid, itu nggak dianggap sholat. Bahkan pernah ada cerita, kisah diriwayatkan, Rasulullah pernah memerintahkan sahabat untuk membakar rumah seseorang karena dilihat dia bertetangga masjid, nggak berangkat ke masjid waktu jamaah. Ada nggak dengar cerita itu? Populer itu, kiai-kiai cerita itu.
Tetapi kemarin begitu ada COVID-19, ada fatwa sholat di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid. Bahkan masjidnya ditutup. Nah, terus kayak piye? Gini betul. Nah gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang jadi kondisional. Ada satu dibatasi. Betul. Ibadah itu dibatasi. Wah boleh cuma 5 kali aja sehari gitu. Sementara butuhnya sama Allah terus-terusan. Tapi ngadepin cukup 5 kali ya. Gitu. 5 kali aja kepaksa. Ini betul. Karena malu dan sebagainya. Belum lagi ada intimidasi. Khotbah maksimal 15 menit. Ngono kae, Pak. Padahal itu aturan Tuhan katanya. Tapi kan fakta, kita bicara fakta, bukan bicara dalil. Kita beragama Islam. Nyatanya kita menjalankan ajaran agama Islam ya prakteknya seperti itu kan nyatanya. Di mimbar itu udah ada tulisan khotbah lebih maksimal 15 menit. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu ada nggak? Apa alasannya? Banyak karyawan, banyak pegawai. Oh berarti undang-undang Tuhan bisa diamandemen sesuai dengan situasi dan kondisi. Kenapa nggak hari liburnya aja hari Jumat? Emang hari Sabtu, hari Minggu ke gereja kan nggak juga. Healing. Kalau cuma alasannya itu, kemudian ada intimidasi. Kalau enggak, ini coret aja itu kalau khotbah kelamaan. Besok-besok nggak bakal khotbah lagi, ada kan begitu. Itu intimidasi bukan? Iya. Terus aturan siapa begitu? Ini sama apa adanya. Faktanya begitu kok. Covid kemarin Iya. bukan rahasia lah, masjid-masjid ditutup kok. Kita kan kadang-kadang berpikir bagaimana Baitullah ditutup. Sementara Allahnya sendiri membuka pintu maghfirah, gopuronya Allah itu terbuka 24 jam untuk menerima ampunan-ampunan hambanya yang minta ampun. Sekarang hambanya mau minta ampun, rumahnya digembok. Ya kan? Katanya Baitullah itu rumah Allah kan. Mari kita membangun rumah Allah kan suka begitu disiar-siarkan itu. Sisahkan sebagian rezeki untuk membangun rumah Allah supaya segera bisa terselesaikan, bisa dijadikan sebagai giliran orang mau datang meminta ampun masjidnya digembok. Nah ini kayak gini kan kadang-kadang ya nggak semua masjid yang buka 24 jam banyak. Mau punya saldo kok, buat apa saldo masjid? Ya enggak? Kasih dong security 4 orang, berapa? Karena ada tuh saldo masjid. Buka 24 jam. Bahkan sekarang parkir di halaman masjid aja kudu bayar. Ya kan? Dengan berbagai alasan. Jadi udah untuk tindakan-tindakan yang sifatnya transaksional. Jadi kata-kata murtad itu di Indonesia hampir hilang. Nggak ada istilah murtad-murtad. Nyatanya yang beragama Islam tuh nggak sembahyang, nggak pernah datang ke majelis taklim, nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mati di ngajiin, ditahlilin sampai 1000 hari. Apalagi yang mati orang kaya, wah, kakap. Transaksional bukan begitu? Nah itu kira-kira gitu, makanya kita coba lagi ini untuk masukkan supaya endingnya jelas lah, ya endingnya jelas. Ya intinya gitu Pak, jamaah itu ya jasmani sama rohaninya. Kalau enggak kan, kalau jasmani netok enggak perlu sholat lah, disolati paling. Rohani netok, ntar sampai kalau tinggal rohani netok, udah nggak ada sholat. Kalau sampai udah mati Pak, udah nggak ada sholat Bang, udah nggak ada puasa. Udah nggak ada suruh haji, suruh ngaji bareng gitu nggak ada. Kan ngaji itu cuman minal mahdi laladi dari bulan ibu sampai masuk liang, udah masuk liang labat, udah nggak ngaji, nggak perlu. Kari ngunduh woing
pakati, memetik buah dari apa yang kita amalkan. Mau jadi orang baik atau ingin menjadi orang tampak baik, nah gitu aja udah. Tampaknya baik jebul kedondong, mulus, dalamnya jerawutan rakaruan, gitu loh. Gitu kira-kira Pak, yang benar jamaah. Mau disilakan dilanjut. Gimana enaknya? Kalau itu mau ditutup dulu boleh, kemudian nanti ngobrol bebas. Iya. Jadi Iya. nggak disorting. Oke, Iya. monggo. Gimana? Ya. Kita tutup Sekat dulu dulu ya. Ah. ya. Ya, Kita tutup dulu diskusi kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.